Oke bro-bro, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik di sana. Yang kalian merasa mungkin hari-hari kalian merasa membosankan atau melelahkan terkait masalah semua aktivitas. Kali ini kita seperti biasa akan mereaksi video apa saja yang dilakukan netizen di luar sana. Mari kita mulai, let's go. You're a man. You are a man. Oke. Stand up and be a man. Make the hard decisions. Make the sacrifices. Make the unpopular decisions. And become comfortable in your own skin. Oke, nasihat yang pertama buat kalian para pria. Ya jadilah selayaknya pria. Karena ya pria harus seperti itu. Percaya diri, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Oke, pesan yang menarik teman-teman di awal video kita. Next. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Dari Andalas. Saudara Isa tahu artinya Omnibus Law itu tahu enggak saudara? Tahu? Coba ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu saya jawab. Jangan-jangan saudara enggak tahu Omnibus Law. Apa Omnibus Law? Ya, izin Pak. Kita ada kajian ya. Jadi rasa memang kita bisa berdasarkan kajian juga. Enggak jawab dulu Omnibus Law apa? Saya berjawab ya Pak. Enggak Ya. tahu. Ya udah, sudah enggak tahu duduk. Saya jawab sekarang. Pertanyaannya saya jawab. Saudara enggak ngerti Omnibus Law? Duduk. Enggak apa-apa, bagus. Saudara enggak harus tahu karena saudara mahasiswa Fakultas Pertanian. Enggak harus Mahfud tahu. MD teman-teman di depan mahasiswa. Kayaknya ini skakmat ya. Akibat ya mungkin ya biasalah mahasiswa teman-teman dengan egonya. Tapi ya emang perlu teman-teman. Terkait masalah kritik apa yang kita lepaskan terhadap pemerintahan hal sebagainya ya harusnya kita mempunyai dasar pemikiran terlebih dahulu. Minimal kita harus tahu apa yang kita katakan. Cuma saya ingin ngetes dulu kalau mau diskusi tahu artinya. Yang kedua, yang ngajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan Menko Polhukam, Menko Perekonomian. Menko Polhukam tidak pernah ngajukan undang-undang Omnibus Law. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini Mahfud MD bersama dengan mahasiswa. Buat kalian para mahasiswa seperti kata Mahfud MD, ketika kita pengen diskusi kita harus tahu dan menguasai topik terlebih dahulu. Minimal tahu dulu lah. Jangan sampai ketika ditanya dengan Mahfud MD seperti ini kalian ngeblank teman-teman. Itu pasti mentalnya kena sih menurut saya. Oke, next. Yang biasa ngajak chatting bakal kalah sama yang bisa bayarin shopping. Yang seneng bermanja-manja bakal kalah sama yang seneng bayarin belanja. Yang biasa ngajak hangout bakal kalah sama yang suka bantuin check out. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa membeli kesetiaan kalau jumlahnya banyak. Uang memang bukan segalanya, tapi kenyataannya segalanya butuh uang, bro. Itu kalian harus sadari itulah. Artinya ya emang semuanya sekarang itu butuh uang. Jadi ya wajar lah banyak kesetiaan digadaikan demi uang teman-teman. Makanya hati-hati buat kalian ya. Next. Iya. Disclaimer dulu ya. Ini kenapa yang gue suka nih BMW walaupun udah tua tuh kalau dibawanya tuh kayak kedap banget kabinnya. Kalian bisa dengar sendiri ya, suara dari luar itu minim bahkan hampir nggak kelihatan. Mungkin kurang lebih hanya sekitar 10-15% aja. Ya kalau dibandingin sama Jepang walaupun mobil baru ya bisa dibuktikan lah. Terus kalau dibawa ngebut pun juga smooth banget rasanya. Dan ini berlaku buat semua tipe sih ya. Mau seri 5, mau seri 3, mau yang M52, M43, M54, semuanya hampir keseluruhannya nyaman. Ya emang itu sih opini hanya opini nih buat para pecinta mobil-mobil lama. Ini semisal BMW, kalian jangan takut dengan mobil-mobil lama teman-teman. Karena meskipun dia mobil lama, tapi tetap kualitasnya itu masih oke lah di tahun-tahun yang sekarang.
buat kalian yang suka-suka BMW ya silakan dicoba ketika emang ada keinginan ke arah sana, coba dulu aja, jangan takut. Intinya ya perawatannya dijaga lah, intinya kayak gitu ya, perawatannya dijaga, pasti semuanya itu akan nyaman ketika apapun ya, barang apapun, entah itu mobil atau apapun, ketika kita bisa merawat itu pasti semuanya nyaman teman-teman. Tidak terkecuali dengan mobil tua yang ini, misalkan BMW ya seri tua, misalkan M46 tahun 2000-an itu masih oke teman-teman, boleh dicoba. Next. Ternyata ini ada berita terbaru teman-teman. Avatar pengendali air teman-teman lahir di kota Bandung ini, apa sakti teman-teman. Ini pakai jaketnya Persib Bandung ya. Persib. Dia berusaha mengendalikan air teman-teman. Oke, next. Jasa memuji keliling, jasa memuji keliling. Ibu puji, kali aja ibu haus pujian. Enggak mbak, saya tiap hari gitu sama karyawan saya. Biasa mau naik pangkat. Oh kalau gitu. Ini emang lagi rame sekarang ya. Karena ya di stasiun televisi banyak menawarkan jasa, dan tapi jasanya itu nggak masuk akal lah ya, kayak bengkel gitu, jasa bengkel tapi dia kayak keliling gitu. Kemudian ini ada juga diparodikan ya teman-teman sama Avos teman-teman. Makasih ya Jasa Bu. memuji keliling. Jasa memuji keliling. Ibu, jasa memuji kelilingnya mau Bu? Maaf ya, nggak bisa dipuji orangnya. Ingat, banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Apa lagi nih? Jasa memuji keliling. Oke, next. Anda bayangin korupsi sekarang. Tagline-nya, berani jujur itu hebat. Kurang ajar betul. Saya dosen dari hari ke hari jujur, nggak perlu dibilang hebat. Jadi seolah kejujuran itu harus diberi insentif, harus diberi honor. Nah semua kita jujur. Apa Ustadz nggak tersinggung dibilang berani jujur itu hebat? Dokter mesti tersinggung. Dia nggak, dokter disumpah untuk tidak bohong pada pasien. Ustadz disumpah untuk memberi pengetahuan. Dosen jujur. Kenapa mesti taruh tagline berani jujur itu hebat? Karena kita miskin tentang kejujuran pada akhirnya kan. Sehingga hal yang normal mesti diberi hadiah. Ngapain mau jujur dikasih hadiah? Tuh, jujur emang sekarang lagi langka, dan sampai dibuat tagline, yaitu karena kita sekali lagi miskin kejujuran. Karena sejujurnya kejujuran itu hal yang normatif, harusnya yang semua orang itu punya dan lain sebagainya. Jadi ketika hal yang normatif itu harus mendapatkan awareness ataupun rewards, itu menurut saya aneh teman-teman. Karena harusnya setiap orang mempunyai integritas terkait masalah kejujuran teman-teman. Next. Diet? Lo kan cilik digedeknya rambutmu gede kok malah diet mana? Ya Allah. Cik lakon apa tuh ya? Mas Mundi ketawanya lepas sekali. Mana? Wah! Lawe, ndok tirek. Ndok tirek, ndak mana? Orang tadi pikir diet barang lapo. Lawe enak apa gak imbo? Mantap. Buat kalian yang pejuang diet, sabar, karena semua ini hanya ya ini ujian kita. Menurut Mas Mundi nggak usah, tapi ya tetap dengan pendirian kalian ketika emang memutuskan sesuatu ya jangan goyah meskipun sudah digoda ini dengan Mas Mundi. Next. Fanmu jenenge apa? Fan apa? Fan ini pengikut. Sing seneng awakmu jenenge apa? Aku nangga TikTok ki. Hah? Nangga TikTok ki. Lan duwe TikTok, lan duwemu apa? TikTok.
kalau snack video. Lah iya di TikTok nang jenenge TikTok apa? Aku nang gawe. Ya mau gawe apa TikTokmu? Jenenge Pakku kok gawe. Gawe tau mulai ono. Golek pakmu lho. Pakku kerja. Ya wes jangan gawe mulai ono. Penmu Bocil. Oke, next. Tuh sekolah banter kok wi. Tuh sekolah wis set. Supra balap. Ngene iki ndak bahaya ta. Itu pasti udah bener-bener ini teman-teman, kita ulangin ya, coba ya. Bisa gitu anjing. Untung masnya ini yang pakai Supra Sigap. Kalau enggak dia udah jadi debu nih kayaknya karena kena truk ini teman-teman. Next. Wah, nggak sabar banget gue tanggal 15 November ini. Sama gue juga, men. Yoi, gue udah nggak sabar banget, gue pengen nonton Timnas. Coldplay. Coldplay lah. Kacau lo, gila lo. Coldplay dong. Lu FOMO doang anjir. Sekarang coba sebutin lagu Coldplay selain Yellow. Yellow-nya juga lo taunya yang dari Aldita, Hera aja belagu. Enggak, lu yang FOMO lah. Ini tuh Timnas U17. Sama lo tau pemainnya? Coba sebutin 2 deh pemain U17 yang lo tahu. Siapa? Enggak, atau enggak kalau mau lebih gampang, pelatihnya deh, siapa deh pelatihnya? Enggak, intinya gini loh. Kita tuh nggak perlu tahu untuk cinta Garuda di dadaku. Gue cuma mau kasih support biar adik-adik ini jadi legend, the next legend nantinya. The next Bambang Pamungkas gitu maksudnya? Bukan. Hendro Kartiko? Enggak juga. Terus? Hoki Caraka. PNS. Enggak, gini, ini kan U17. Ini Gen Z main bola, lo ngapain nonton, repot, tadi 4 menit sekali cedera mereka. Bukan cedera kaki, mentalnya cedera. Lagi lo kalau mau lihat orang-orang U17, di konser Coldplay lebih banyak orang U17. Dari yang broken home, yang daddy issue, mungkin ada yang ke gap selingkuh pakai aplikasi Gojek. Maksudnya lengkap di sana. Ngapain ikut timnas? Lo nggak ngerti. Kalau kita berhasil melaksanakan event U17 ini, itu akan jadi bukti ke dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk event level internasional. Kita bisa menerima negara manapun. Asal nggak ada Israelnya, pasti lebih gampang. Nggak, gini loh, nih sebenarnya sih kita nggak harus nih ribut-ribut soal jadwal bentrok gini. Lagian kok bisa sih 2 tanggal penting nih bentrok kayak gini nih? Tahu. Bikin pusing aja nih Erick Thohir. Nggak, Erik Kakarlina sudah bikin pusing gitu. Oh iya. Wah, nggak. Oke, itu sindiran-sindiran khas dari Podcast Kesel aja teman-teman. Podcast Kesel aja ya. Ya buat kalian yang merasa emang jadwalnya bentrok ya udah pilih salah satu aja. Kalian sukanya apa? Kalau emang kalian passionnya ke musik ya lari ke Coldplay. Kalau kalian sukanya emang bola ya udah lihat aja Piala Dunia. Seperti itu. Jangan dibuat repot dengan bentrok memikirkan kenapa jadwal ini bisa bersamaan. Karena ini event yang passionnya buat orang itu berbeda-beda. Kayak gitu. Jadi silakan masyarakat itu pilih saja pingin yang mana gitu. Gak usah dibuat ribut lah hal yang kayak gini. Next. Bentar, belum siap. Ulangin. Oke. Bisa gitu ya. Oke, mau mulai. Jadi agak gerah dikit. Oke, next. Toilet. Emang ada ya truk telolet? Bukannya bus doang ya? Toilet. Jahat sekali ya kalau dia nggak mau ngasih, padahal mbaknya udah lucu kayak gini, masih aja nggak dikasih. Toilet. Oke, next. Di GBK ada konser Coldplay.
mungkin bisa di ini Pak, apakah GBK dipakai atau bagaimana Pak? Terima kasih. Tentu hari ini press conference untuk sepak bola bukan Coldplay. Ya, jadi saya tidak bisa menyatakan apakah Coldplay itu mundur atau tetap. Pasti itu yang saya bilang itu harus jadi solusi, kita duduk bersama. Ya, duduk bersama mencari solusi karena dua-duanya event bagus buat Indonesia. Ya, jangan juga kita sentral ego. Ya, saya berharap ke depan tentu ya, lapangan utama tim nasional harus bersiap. Ya, karena itu kalender resmi. Di GBK ada konser Coldplay. Tuh jelas kata Pak Erick Thohir teman-teman. Ya, nanti akan dibuatkan solusi buat pemerintah, entah Coldplay yang diundur atau kayak gimana atau dipindah. Yang jelas ada solusinya, jadi kita nggak perlu ribut tentang perbenturan dua event yang menurut kita sangat penting ini karena ya semuanya punya impact masing-masing teman-teman. Oke, next. Dulu orang itu berkarir untuk perusahaan dengan mekanisme perusahaan. Jadi contohnya perusahaan itu sudah menyediakan 3 tingkat level jabatan, ya udah itu karir dia tuh. Di situ aja. Kalau sekarang aku ngelihat khususnya gen-gen Z berarti ya, itu mereka punya pola untuk membangun karir di dirinya mereka sendiri. Jadi kalau nggak sesuai sama apa yang mereka pengen, ya udah gue cabut aja. Gitu. Iya. Aku punya saudara yang mungkin dalam kurun 4 tahun terakhir dia mungkin pindah ke 4 kantor yang berbeda, tapi di kantor-kantor itu jabatannya nggak pernah rendah. Gitu karena dia membangun karir, karena dia ngantor itu untuk kayak mungkin kalau dulu itu orang cari inilah experience lah ya. Kalau dulu orang ikut seminar dapat sertifikat. Kalau ini memang kerja, misalkan jadi misalkan di bank ini dia jadi trisuri, nanti keluar dia udah dapat tuh. Dia dapat portofolio dia dapat portofolio, dia di perusahaan ini jadi manajer apa, di ini jadi manajer apa. Oke, mungkin karena ini opini saya, mungkin karena emang kemajuan teknologi yang beberapa tahun ini sangat pesat sekali, akhirnya ya mau nggak mau merubah dari habit seseorang. Mungkin yang dulu berpikir konvensional bahwa dia ketika berada di suatu perusahaan dan dia harus mengabdi di sana dan lain sebagainya, tapi tidak dengan kondisi sekarang. Seseorang ketika emang merasa bisa menentukan karirnya sendiri dan ada yang lebih baik kesempatan di luar, dia akan cenderung reverse kepada pilihan yang di luar teman-teman. Artinya ya mungkin karena semua udah terbuka, open, media sosial dan lain sebagainya, intinya teknologi sudah berkembang dan semuanya melek di sini, akhirnya ya membentuk habit yang baru. Bukan masalah sekarang ini Gen Z atau kayak gimana, ya emang ya inilah globalisasi yang berdampak kepada semua aspek, tidak terkecuali kepada perusahaan ataupun karir kita ketika kita berada di suatu company teman-teman. Ya buat kalian ya itu kembali lagi kepada pilihan kalian, pengen berkarir dengan cara yang seperti apa, silakan ditentukan saja. Next. Kayaknya kalian wajib bawa bag gitu loh, Mas. Tapi dingin banget. Dinginnya itu terasa loh sampai sini, nggak percaya kalian teman-teman? Coba dilihat ya sekali lagi ya, dinginnya itu nyampe ke sini. Kayaknya kalian wajib bawa bag gitu loh, Mas. Pengaman. Tapi dingin banget. Tuh kan, dinginnya nyampe kan, makanya Mbak hati-hati jangan main air, dingin kan? Next. Center, hit him in the body. Work that body. Get out of the water. Some work. No, you see it. I need to see some work. Good. Punch him. Body shots. Body shots. Arrest him. Why? Don't get greedy. Don't get greedy. Don't get greedy. Beneran apa enggak ya? Dua konglomerat dunia saling adu jotos, Elon Musk versus Mark Zuckerberg teman-teman. Bener-bener epic nih kalau beneran ada ini. Hit him in the body. Work that body. Get out of the water. Some work. Oke, next. Cokling. Mbak,
Apaan? Cokling, masnya mau? Cokling apa? Kocok keliling. Oh, berapa duit? Cokling, kocok keliling anjir. Sekasnya aja. Oh yaudah, boleh sini masuk. Boleh. Boleh. Siklas ini bener. Ya. Cokling, cokling. Apa sih ini anjing? Jasa kocok keliling, cokling. Oke, teman-teman, terima kasih ya telah menemani saya dalam reaksi video. Buat kalian yang merasa ini bermanfaat dan ada hiburannya buat kalian, ya silahkan diambil manfaatnya. Ketika emang ngerasa ini nggak penting, ya silahkan lupakan saja. Intinya di sini saya menghibur kalian dan saya akan menemani kalian di 2 hari sekali saya upload konten seperti biasa. Buat kalian yang merasa sekarang lagi galau, lagi penat dan lain sebagainya, tetap ingat pesan saya, stay focus and relax ya.